warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diar Dwi Oktasari, guru SDN Johar Baru 03, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Jakarta. Akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran tema 5 subtema 2 pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022. Selamat menyaksikan. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai menyanyikan lagu nasional yang akan dipandu oleh Putri. Silakan Putri, maju ke depan. Kegiatan ekspor dan impor Indonesia, lalu juga tentang sifat-sifat kemahnetan. Masih ingat? Hari ini kegiatan pembelajaran kita, coba lihat ke depan. Pembelajaran kita hari ini yaitu komoditas ekspor dan impor Indonesia, lalu benda magnetis dan benda non magnetik. Anak-anak, apa kamu pernah melihat pengusaha batik membuat batik? Pernah? Kamu tahu bagaimana cara membuat batik? Batik tradisional biasa dibuat dengan menggunakan canting. Mereka membuat batik itu dengan ditulis, dengan melukis di selembar kain. Dia melukis batik dengan menggunakan canting. Tapi di zaman modern sekarang ini, batik juga bisa dibuat dengan menggunakan printing. Tahu printing? Dicetak dengan menggunakan sebuah mesin, dicetak dengan menggunakan sebuah mesin dengan teknik yang namanya teknik sublimasi. Seperti apa teknik
mari simak video pembelajaran yang ada di Printer Sublime yang kita gunakan adalah printer Sublime Epson SCF 531. Kita hubungkan printer Epson ke laptop atau PC kita menggunakan Wi-Fi Direct. Kita pilih paper source roll paper, media roll 24 inch, dan print quality 7 pas. Setelah itu kita klik print, dan proses print akan segera dimulai. Proses print desain batik dengan panjang 60 cm. Setelah printer terhubung ke laptop, buka software Epson Hprint untuk melakukan penyesuaian desain. Kita import desain batik kita. bahan-bahan benda-benda yang di rumah kamu menggunakan yang motifnya terbuat dari batik? Jangkir ada, ada batik. Tumbler ada yang punya? Ada. Piring ada? Ada. Jadi dalam berwirausaha batik ini, yang pertama ada batik yang berasal dari Indonesia. Buat batik dengan metode printing ini menggunakan apa? Mesin. Dengan menggunakan mesin. Mesinnya kain dimasukkan ke dalam mesin lalu tercetaklah motif batik. Kalian lihat di sini merek apa? Epson. Tahu Epson berasal dari mana? Ya. Epson berasal dari luar negeri atau lebih tepatnya dari negara di sini. Kalau benda masuk ke Indonesia itu namanya kegiatan apa? Kalau benda yang keluar dari Indonesia ekspor. Nah, di sini ada komoditas ekspor Indonesia. Apa artinya kalau komoditas ekspor? Oke, benar. Barang-barang yang berasal dari dalam negeri dikirim ke luar negeri. Apa aja? Contohnya di sini ada hasil industri. Ada termasuk, ya betul, ada termasuk kain batik tadi berasal dari Indonesia. Lalu ada ini contoh-contoh hasil pertanian dan perkebunan seperti kacang kedelai, coklat, lada, jagung, kelapa sawit, karet, kopi, dan teh. Lalu hasil hutannya kayu-kayu, rotan, dan keragaman. Hasil peternakan dan perikanannya ini laut, udara. Lalu bahan tambang seperti batu bara, gas alam itu termasuk komoditas ekspor Indonesia. Selanjutnya ada komoditas impor. Di sini apa yang dimaksud dengan komoditas impor? Oke, benar. Barang-barang yang dikirim dari luar negeri masuk ke Indonesia. Apa contohnya? Bensin, barang otomatis, bensin, lalu makanan dan minuman yang diawetkan. Barang industri seperti tadi mesin, ya mesin pembangkit tenaga listrik, mesin alat komunikasi, mesin industri tadi itu contohnya berupa printing untuk mencetak batik. Lalu ada bahan baku seperti makanan, suku cadang mesin, bahan kimia. Lalu yang terakhir ada jasa, jadi tenaga-tenaga ahli yang datang dari luar negeri ke Indonesia itu juga termasuk komoditas impor. Nah, seperti ini nih gambar lengkapnya. Gambar tadi rempah-rempah, batu bara yang termasuk gas alam, lalu kain batik yang termasuk dalam tekstil, gerabah kasongan, karet, kayu yang
hasil hutan. Lalu komoditas impor yang berupa printer, laptop, apa ini? Jeruk. Ini jeruk mandarin. Lalu ini ada makanan kaleng biasa kamu temui di supermarket. Lalu besi. Ini ada lembar kerja yang akan kamu kerjakan. Nanti coba kita lihat bersama. Di sini ada gambar barang komoditas ekspor dan komoditas impor. Ibu bagikan lembar kerja ini. A casa tua è notte fonda quando il sole a me mi sveglia per andare a lavorare lunedì. Camelia, Camelia, dormi come un... Sudah dapat kertas lembar tugasnya? Di situ di lembar tugas yang sudah dibagikan, perintahnya jodohkan dengan menarik garis. Artinya sebelah kiri ada gambar-gambar tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia. Lalu tugas kamu yaitu menarik garis, apakah dia termasuk ekspor, komoditas ekspor atau komoditas impor. Mengerti? Pertama itu kelapa sawit, batu bara, makanan kemasan, ini kain batik, ini printer, ini motor, ini karet, ini buah jeruk, ini laptop, lalu ini gerabah kasongan. Silakan ditarik garis, dikerjakan. Kita akan bahas bersama-sama ya. Di sini ada kelapa sawit. Menurut kamu kelapa sawit ekspor atau ekspor? Karena kelapa sawit berasal dari Indonesia, maka dia diekspor ke luar negeri. Batu bara? Dari benda-benda yang ada di depan ini, menurut kamu benda manakah yang bisa ditarik dengan magnet? Besi. Laptop. Ponsel. Kaleng. Printer. Lalu benda manakah yang tidak bisa ditarik magnet? Tapi apakah benar dia bisa ditarik magnet atau tidak? Coba kita simak video pembelajaran tentang benda magnetis dan benda non-magnetis yang ada di papan tulis. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan benda magnetis dan non-magnetis yang perlu kita ketahui atau ditolak oleh magnet. Sekarang kita bahas apa saja jenis-jenis, ciri-ciri hingga perbedaan dari benda magnetis dan benda non-magnetis yuk. Ciri-ciri benda magnetis. 1. Bisa ditarik dengan magnet. 2. Mengandung logam. Contoh benda magnetis: besi, nikel, baja, paku, tempelan hiasan pada kulkas, jarum, klip dokumen, dan lain sebagainya. Ciri-ciri benda non-magnetis: 1. Gak mengandung logam, dan 2. Gak bisa ditarik oleh magnet. Contoh benda non-magnetis: penggaris plastik, kertas, sisir, pensil kayu, dan lain sebagainya. Perbedaan benda magnetis dan benda non-magnetis. Ya.
benda magnetis bisa ditarik magnet dan benda non magnetis tidak bisa ditarik magnet. Manakah benda yang bisa ditarik oleh magnet dan yang tidak? Di sini ada 20 benda. Coba ibu minta siapa yang mau maju ke depan untuk memberi lingkaran benda yang bisa ditarik oleh magnet. Ayo Siva. Ayo Novel. Tunggu, ada lagi Kak Dia, ayo. Ada lagi? Masih ada yang bisa terpanen? Ayo Kak Dia. Ada lagi kira-kira? Ada. Ayo Putri. Ayo kita memprediksi benda mana yang bisa ditarik dan yang tidak bisa ditarik magnet. Kira benda mana yang masih bisa ditarik magnet? Kita memprediksi benda yang bisa ditarik magnet yang dilingkari apa saja. Di sini ada gunting kuku, sendok, jarum pentul, kunci, gembok, penjepit kertas, peniti, sama gagang pintu. Sekarang kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan apakah benar benda-benda yang kamu lingkari ini bisa ditarik magnet atau tidak. Ayo silakan duduk di dalam kelompok. Sudah dapat alat dan bahannya? Coba angkat magnet yang kamu dapat. Magnet, setiap kelompok mendapatkan satu magnet. Magnet. Oke, alat dan bahannya sudah ada 5 alat dan bahan. Sudah? Sekarang kita akan membuktikan benda yang kamu lingkari di depan ini termasuk benda magnetis atau non magnetis. Ibu akan bagikan lembar kerja. Kelompok yang nantinya akan kamu isi. Di sini coba lihat pertama-tama yang kamu baca petunjuknya. Lalu di sini tulis nama-nama benda yang tadi sudah ibu bagikan. Lalu setelah itu kamu lakukan percobaan dengan menariknya dengan magnet dengan mendekatannya kepada magnet.
bisa ditarik. Batu tidak bisa ditarik. Daun tidak, kertas tidak bisa ditarik. Next. Dari percobaan kelompok 2. Sendok bisa ditarik. Pensil tidak bisa ditarik. Cincin tidak bisa ditarik. Sisir tidak bisa ditarik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami dari kelompok 3. Gelas tidak bisa ditarik. Saksikan hasil pengamatan kelompok 4. Benda yang bisa ditarik logam itu. Benda yang bisa ditarik ke lubang kertas. Pembolong kertas. Kepala charger. Mau kepala charger. Benda yang tidak bisa ditarik kartu ATM. Kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih untuk presentasi kamu dari kelompok 1 sampai 4 yang sudah mempresentasikan hasil percobaannya. Sekarang kita lihat bersama-sama hasil percobaan kelompok-kelompok. Hasil percobaan kelompok kamu sama tidak yang sudah tadi kamu lingkari? Ada benda magnetis. Arti dari benda magnetis yaitu benda yang bisa ditarik magnet. Ada gunting kuku, sendok, jarum patung, panjangin kertas, gembok, kertas, gagang buku, panditi, pembolong kertas. Ada tidak tadi benda yang tidak kamu lingkari? Ada. Apa? Staples. Apa lagi? Pembolong kertas. Jadi kalau sesuai hasil percobaan kamu, pembolong kertas dan staples itu bisa ditarik magnet. Selanjutnya ada benda non magnetis. Apa benda non magnetis artinya? Benda yang tidak bisa ditarik. Oke, benar. Benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Contohnya batu, daun, penghapus, kertas, pensil, cincin, sisir, gelas kaca, kunci, ojok kepala charger, kartu ATM. Dari benda non magnetis ini ada tidak yang terbuat dari logam? Apa yang terbuat dari logam? Ada apa aja? Ujung kepala charger. Apa lagi? Cincin. Ada lagi? Kunci. Ketiga benda ini dia terbuat dari logam tapi tidak bisa ditarik magnet. Cincin, kunci, dan kepala charger. Artinya tidak semua benda logam bisa ditarik oleh magnet. Jadi yang bisa ditarik oleh magnet benda logam apa aja? Nikel, baja, besi. Jadi ketiga benda logam yang bisa ditarik magnet yaitu besi, baja, dan nikel.
sendok, jarum bentuk, pencetak kertas, spaghetti, staples, gagang pintu, dan gembok. Lalu yang non magnetis yang tidak bisa ditarik magnet, contohnya batu, kertas, daun, penghapus, pensil, pimpinan sisir, kunci, gelas, karton lem, dan kaca. Hal evaluasi yang akan kamu kerjakan. Thank you.